Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Padang, Bapak Sekda, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Padang, hadir pula bersama kita Al-Mukarram Buya Jail Fatullah, Bapak-bapak Kepala Dinas, Kepala Kantor yang berhadir bersama kita, seluruh masyarakat yang mengikuti program acara kita pada malam hari ini yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, budokan doang. Insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara peradaban yang dibangun oleh Islam adalah membangun fisik. Mau tidak mau, suka tidak suka, Islam itu tidak hanya membangun mental, membangun spiritual, tapi juga membangun fisik. Maka ada pembangunan fisik Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu bangunnya amat sangat sederhana. Di antara bentuk kesederhanaan Masjid Nabawi bisa kita lihat dalam hadis tentang Nabi sholat membuka sendal. Nabi sedang sholat, selopnya sendalnya dia buka. Itu menunjukkan mereka sholat di atas pasir, lantainya tidak pakai karpet, tidak pakai tikar. Ketika Nabi sedang sholat, sendalnya dia buka, maka semua sahabat yang menjadi makmum di belakang ikut melepas sendalnya. Selesai sholat, Nabi bertanya, "Wahai makmum, kenapa kamu lepas sendalmu?" Kata makmum, "Kami melepas sendal karena kami lihat engkau membuka sendalmu ya Rasulullah." Kata Rasul, "Aku melepas sendalku karena tadi Jibril datang mengatakan di sendal itu ada najis. Najis tidak bisa dibawa sholat, maka aku lepas. Kalian sendalnya suci bersih, kenapa dilepas?" Hadis ini pertama mengandung makna betapa patuhnya sahabat melihat perbuatan Nabi tanpa bertanya, sami'na wa ata'na, ikut. Tanpa berpikir, dia berpikir kenapa mesti dilepas sendal. Enggak, begitu melihat Nabi yang melepas, dia lepas langsung. Sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami patuhi. Tapi di situ ada makna bahwa lantai masjid itu begitu amat sangat sederhana. Hadis kedua tentang hadis malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar 27 Ramadan, Nabi sholat dan kening Nabi ketika bangkit itu ada bekas pasir yang baru saja ditimpa air hujan. Itu menunjukkan bahwa lantai itu pasir yang kena air tanpa ada alas. Begitulah sederhananya bangunan Masjid Nabawi dengan lantai pasir, dengan tiang-tiang batang korma, atapnya adalah anyaman daun korma, lalu kemudian sebagian dindingnya dibangun dari labin, yaitu tanah liat yang dijemur cetak kering. Dia bisa bertahan karena tidak ada hujan lebat di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Barulah terjadi renovasi pada pemerintahan Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan memugar Masjid Nabawi, maka sebagian sahabat bertanya, "Bagaimana dengan bangunan-bangunan alat-alat yang kami wakafkan dulu, wahai Utsman?" Utsman menjawab, "Aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, Allah sudah membangunkan satu tempat untuk dia di surga." Itulah asal muasal wakaf untuk masjid. Atapnya, tiangnya, sengnya tidak boleh dipakai untuk yang lain. Andai terpaksa juga dijual, uangnya dikembalikan ke wakaf. Batu batanya, semennya, tiangnya yang tumbang dibangunkan lagi untuk cor lantai, menambah, ditinggikan. Atau andai diperlukan musola masjid sekitar, maka mereka bayar, maka uangnya kembali lagi ke masjid. Karena wakaf artinya berhenti, tidak boleh dirubah, tidak boleh dialihkan, tidak boleh dijual. La yuba'u, tidak boleh dijual. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan.
wala yurasu, tidak boleh diwariskan kepada anak cucu. Tapi bukan hanya sekedar bangunan fisik, tapi juga pengisi masjid itu. Maka kepada masa Umar bin Khattab, Umar melihat orang sholat tarawih satu tumpuk di sini, satu kelompok di sini, ada satu jamaah di sini. Umar ingin bagaimana supaya jamaah ini cantik, bagus. Diangkatlah seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab. Ketika pembukuan Al-Quran, Ubay bin Ka'ab beserta sekretaris Zaid bin Thabit untuk menyusun pembukuan Al-Quran ada di kepala para sahabat yang hafal Quran. Tapi kemudian muncul seorang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab, nama kampungnya Yamamah. Lalu kemudian 70 penghafal Quran meninggal dunia. Maka berkumpullah sahabat untuk menuliskan Al-Quran dalam satu kitab. Dan ketua tim penulis itu adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Seimbang antara pembangunan fisik, pembangunan masjid dengan orang yang mengisi masjid. Ada para penghafal Quran mengisi masjid menjadi imamnya, Bilal bin Rabah menjadi muazzinnya. Ada pengisi masjid dengan suaranya, hafalannya, ilmunya. Tapi juga ada bangunan fisik. Kalau kita kaitkan dengan kota Padang, alhamdulillah, fisiknya luar biasa. Saya pernah sholat, pernah menyampaikan tausiah. Jadi kalau saya pergi keluar Riau, keluar Sumatera Barat, orang bertanya, Ustadz tahu masjid cantik, megah, yang unik atapnya di kota Padang? Oh ya, saya udah ceramah di situ. Saya pernah menyampaikan tausiah di situ. Ada kebanggaan, ada rasa yang luar biasa bagi masyarakat kota Padang. Maka masjid yang sudah dibangun sedemikian rupa itu tidak hanya sekedar bangunan, maka dia punya. Alhamdulillah kota Padang tidak cuma punya masjid yang bagus, tapi juga diisi dengan program yang bagus, program wali kota beserta kepala dinas, beserta kepala kantor, camat-camat, ikut semua. Dan saya pun pernah juga mengisi itu dalam kajian subuh. Nah, ini semua mesti kita terus jaga, mesti kita terus lestarikan. Karena kalau tidak akan datang suatu zaman, kata Nabi, akan datang nanti masanya. Zamanun, suatu masa, ala ummati la yabqa minal islami illa ismuh. Islam hanya tinggal namanya saja lagi. Wala minal qur'ani illa rasmuh. Quran hanya tinggal tulisannya saja lagi. Wa masajiduhum amirah. Masjidnya luar biasa megah cantik, akan tetapi kharabum minal huda, tapi dia kosong, tak ada hidayah di sana. Jangan sampai ancaman itu justru terjadi di kota kita. Oh, kalau begitu Ustadz, apa yang sedang Ustadz bicarakan ini? Saya tidak pandai sindir menyindir. Saya melihat secara nyata, bangunan masjidnya sudah saya lihat, saya sholat dan tausiah di sana. Lalu kemudian saya pula ikut mengikuti program subuh sajadah, sholat subuh berjamaah bersama masyarakat. Maka saya mengajak pada ulang tahun kota Padang yang ke-352, 3 abad setengah masuk ke 3 abad berikutnya. Maka ini mesti kita laksanakan, karena inilah yang kekal abadi. Kalau tadi kita makan bersama Bapak Wali Kota, melihat gambar-gambar wali kota dari zaman ke zaman, kemana mereka? Meninggal dunia. Tapi membangun masjid akan kekal abadi. Paling lama orang jadi wali kota, gubernur, bupati 2 periode. Setelah itu akan berakhirlah masa, terlupakan. Orang-orangnya akan mengenang almarhum fulan. Tapi masjid, maka dia akan kekal abadi. Orang yang membaca Al-Quran pagi, petang, siang dan malam di sana, imam-imam yang diperhatikan, lalu kemudian dia tidak hanya sekedar menjadi imam, tapi membuat program maghrib mengaji. Dari maghrib ke isya anak-anak datang, menghidupkan lagi bagaimana dulu surau. Bumi Minangkabau diisi dengan surau. Generasinya adalah generasi anak-anak muda surau, pandai mengaji dan pandai bersilat. Maka suatu musibah besar kalau sampai ada putra-putri kota Padang yang tidak pandai membaca Al-Quran. Alhamdulillah, bertahun-tahun kota Padang menjadi juara umum musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Qori-qorinya datang dari kota Padang.
Dari tahun ke tahun berpuluh tahun. Sampai akhirnya tahun 2019 lepas gelar juara bertahan. Maka 2021 ini tak lama lagi akan musabaqah tilawatil Quran. Kita doakan anak-anak kita. Saya yakin dan percaya kita semualah yang akan menjaga itu dengan doa, dengan motivasi. Maghrib mengaji dihidupkan. Insya Allah juara itu hanyalah sekedar nama, motivasi saja. Keharuman nama apalah maknanya kalau tidak dilanjutkan oleh anak cucu di masa akan datang. Orang di dalam provinsi Sumatera Barat menyebut suku Minangkabau. Di Riau juga orang tahu Minangkabau. Tapi kalau sudah sampai ke Sumatera Utara, ke Jakarta, ke Jawa, orang tak tahu Minangkabau. Yang dia tahu orang Padang. Walaupun datang dari Payakumbuh, dari Solo, dari manapun, pasti dia tanya orang Padang. Nah, ada sahabat saya di Jawa pernah bertanya ke saya, apa beda Padang dengan Minang? Kata saya, Padang itu kota. Kenapa kita selalu, ayo kita ke rumah makan Padang? Ya itu karena kebiasaan saja. Apa maknanya? Padang menjadi standar. Jadi kalau ada orang tidak pandai membaca Al-Quran, nanti yang disalahkan Padang juga yang kena. Maka kalau kita bisa jaga ini semua dengan penduduk yang luar biasa besar, berkisar antara 900.000 sampai 1 juta orang, maka ini bukan tanggung jawab yang ringan. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati, setiap kamu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Indahnya menjadi pemimpin ketika Nabi berkirim surat kepada Hirqal. Ada kekuasaan di Roma, satu surat dalam Al-Quran itu namanya surat Ar-Rum. Ar-Rum itu artinya Roma. Lalu kemudian pemimpin Roma di Italia, di Eropa, mengirimkan gubernurnya di Damaskus. Damaskus itu sekarang ibu kota Suriah. Lalu kemudian di Damaskus itu pada zaman Nabi ada seorang gubernur namanya Hirqal, atau disebut juga dengan Heraklius. Lalu kemudian Nabi berkirim surat kepada Heraklius. Nabi mengirim surat itu dari kota Madinah. Aslim, masuk Islamlah engkau wahai Heraklius. Taslam, maka kau akan selamat dari api neraka. Aslim, masuk Islamlah engkau wahai Heraklius. Falaka ajrani, kau dapat 2 pahala. Kalau kau masuk Islam, kau dapat 2 pahala. Itulah enaknya pemimpin. Kalau dia bisa menjalankan syariat Allah, pahalanya 2 kali lipat. 1 pahala dia sebagai person, yang kedua pahala rakyatnya. Jadi kalau 900 orang di kota Padang sholat berjamaah membaca Quran, maka wali kota, sekda, kepala dinas, kepala badan ikut mendapatkan pahalanya. Tapi kalau 900.000 orang itu tak membaca Quran, tidak sholat berjamaah, tidak berzikir, maka wali kota, sekda, kepala badan, kepala kantor pun ikut juga kecipratan dosanya. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, kullukum, setiap kamu mas'ulun, akan disoal, akan ditanya. Latus alunna yauma idzin anin naim. Kamu ditanya tentang naim, nikmat. Nikmat mata, nikmat telinga. Tapi ada nikmat yang paling besar adalah nikmat kekuasaan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, meninggal tahun 241 Hijrah. Seandainya doamu itu makbul, tapi doanya cuma 1. Ada doa yang makbul tapi doanya cuma 1. Maka mintalah doa pemimpin yang adil. Karena kalau dia adil, satu negeri di bawah kekuasaan itu akan mendapatkan keadilannya. Nahnu nahkumu bizzawahir. Kita tak tahu apa isi hati orang. Kita hanya melihat batinnya, hanya Allah yang tahu. Yang kita lihat zahirnya. Nampak kita masjidnya bagus, nampak kita program-programnya ada sajadah, ada sholat berjamaah, nampak kita ada pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, maghrib mengaji, maka kita lihat zahirnya. Adapun batin itu bukan urusan kita. Wallahu yatawallas sarair. Allah lah yang mengurus batin hati manusia. Alhamdulillah, saya manusia biasa, bukan malaikat, bukan wali Allah, bukan nabi yang tak tahu apa yang ada isi dalam hati bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi saya melihat secara zahir, masjid, program keumatan,
sahabat-sahabat saya, ustadz-ustadz, bahkan dulu ketika di Mesir, itu di antara mahasiswa yang banyak adalah mahasiswa namanya KMM, Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Bahkan kami pun dulu aslinya Riau menyatu dengan Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Lalu kemudian pada tahun 1986 barulah kami memisahkan diri menjadi kelompok namanya KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Itulah maka saya dengan abang-abang, dengan kakak-kakak kelas saya tetap menjalin hubungan silaturahim sampai hari ini. Dengan Ustadz Buya Jil Fatullah sampai hari ini. Dari Mesir dulu sampailah kemari. Kami bertemu pada satu titik, yaitu titik dakwah, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemakmuran masjid, meramaikan masjid, membangun fisik masjid, mengisi masjid, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ustadz menyampaikan lewat ceramah, lewat tausiah, lewat khutbah, lewat kultum dari bawah. Sedangkan dari atas disadarkan orang tentang kepedulian. Kepedulian kepada pembangunan fisik masjid, kepedulian kepada orang untuk memakmurkan masjid. Ini ciri pertama dari Madani. Madani itu diambil dari Madinah. Al-Madinah Al-Munawwarah, kota peradaban yang terang benderang. Ketika Nabi SAW sampai ke kota Al-Madinah, Madinah yang awalnya itu gelap, yang awalnya itu banyak hama, yang awalnya banyak penyakit, maka ketika datang Nabi dan sahabat, maka terang benderanglah dia dengan ilmu pengetahuan. Nabi dengan sahabat waktu itu susah, miskin. Dan terjadi perang Badar pada tahun kedua Hijrah, hari Jumat, diabadikan dalam Al-Quran. Yaumal Furqan, hari itu berjumpa dua pasukan besar. Yaumal Taqal Jam'an, hari itu berjumpa dua pasukan besar dari orang kafir musyrik dipimpin oleh Abu Sufyan. Lalu kemudian dengan pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, menang umat Islam. Banyak kafir musyrik yang tertawan. Nabi tidak minta tebusan. Tidak dia minta tebusan uang emas dinar dengan uang perak. Kalau kalian mau bebas ini tawanan, tebus dia dengan emas. Tidak. Padahal waktu itu susah. Mereka minta tebusan apa? Setiap tawanan yang pandai mengajar tulis baca 10 orang, silakan ajar 10 orang anak Madinah, maka dia bebas pergi. Akhirnya tawanan-tawanan ini mengajar tulis, mengajar baca. Inilah pengentasan buta huruf pertama dalam ajaran Islam. Betapa pembangunan mental lebih didahulukan daripada pembangunan material. Pembangunan spiritual lebih dikedepankan. Betapa sulitnya membuat bangunan yang kokoh. Tapi kalau tiangnya retak, insya Allah ganti tiang yang baru. Tapi kalau arsiteknya, manusianya yang akalnya retak, maka tidak akan mungkin kita ganti manusia yang baru. Karena bangunan bisa dirobohkan, ditumbangkan. Kalau kita lihat ada bangunan yang tidak sesuai dengan standar, ganti. Tapi manusia tidak semudah itu. Maka generasi kota Padang ke depan tergantung syubbanul yaum, anak muda hari ini, rijalul ghad, mereka yang akan menjadi pemimpin masa depan. Yang hari ini kelas 1 SMP, 2021 kelas 1 SMP, 2031 nanti dia sudah ikut tes CPNS Pemko Kota Padang. Apa jadinya kalau yang 2021 ini tidak berilmu? Generasi apa ini namanya sekarang? Generasi online. Belajarnya online, ujiannya online. Nauzubillah. Mudah-mudahan segera berakhir wabah Covid ini sehingga bisa offline. Orang tua sudah menjerit sekarang. 48% pertemuan 3 bulan yang lalu, orang-orang tua meminta supaya anaknya segera offline. Kami sudah tak sanggup lagi mengajar di rumah Pak Ustadz. Sudah habis bahan kami sudah habis ilmu kami sudah. Barulah sadar orang tua betapa sulitnya menjadi guru. Yang profesor, yang doktor, yang S3, yang katanya hebat, yang katanya punya kekuasaan, di depan anaknya ternyata dia tak punya apa-apa. Ada juga hikmah di balik ini.
Sesudah ini guru-guru lebih dihormati insya Allah. Betul kata guru, bagus. Kalau bisa gaji kami naikkan lagi Pak Ustadz, kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tidak hanya mengajak kita membangun fisik, tapi juga membangun isi masjid. Jadi ke depan kalau masih ada surau yang anak-anak tidak mengaji, kita hidupkan. Kalau ada rumah kosong, mari serahkan, dibuat dia menjadi rumah Quran. Diwakafkan bagus. Tak sanggup wakaf selamanya, wakaf manfaat aja dulu. Datangi para alim ulama, buya-buya kita. Buya, itu ada rumah saya mau wakafkan. Tapi wakaf manfaat aja dulu setahun, saya tengok. Kalau bagus kita perpanjang. Kalau lebih bagus lagi saya serahkan semuanya wakaf untuk lillahi ta'ala. Bagus. Inilah mati membawa rumah. Ada orang berkata, untuk apa bangun rumah bagus-bagus? Untuk apa beli mobil mahal-mahal? Mobil tak dibawa mati. Mobil bisa dibawa mati. Wakafkan untuk ambulan. Rumah bisa dibawa mati. Bisa. Wakafkan menjadi rumah Quran. Ini yang Ustaz bicarakan ini buktinya ada atau tidak ada? Ada. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami mau menyerahkan rumah 9 kamar, 2 lantai, halamannya luas sampai ke belakang. Bapak di mana? Di Surabaya. Rumahnya di mana? Di Pekanbaru. Berceramahnya di Pekanbaru, yang berwakaf orang Surabaya. Masya Allah, tabarakallah. Penyerahan rumah wakaf jadi sudah ditempati. Itulah rumah yang bisa dibawa mati. Mana boleh Ustaz ceritakan amal orang? Tak saya sebutkan namanya. Dia tidak ria. Saya memberikan motivasi. Mungkin banyak orang Padang yang ingin mewakafkan rumahnya, segan dia. Tapi setelah ceramah Abdul Somad malam ini, insya Allah berduyun-duyun, insya Allah mereka datang besok. Banyak juga setelah saya cerita wakaf menyerahkan tanah. Begitu mau digarap, rupanya bermasalah. Kenapa tanah bermasalah ini kalian wakafkan? Karena bermasalah, itulah maka kami wakafkan Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau pakai lapuk, yang kau makan busuk. Yang kau wakafkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah wakaf, mobil wakaf, masjid wakaf. Selama ini kalau sudah cerita wakaf, yang tergambar di pikiran kita adalah tanah wakaf, tanah kuburan. Kami bisa kuliah di Al-Azhar S1 gratis, S2 gratis, S3 gratis. Pulang pakai tiket gratis dari Al-Azhar. Bukan karena tanah wakaf, tanah kuburan. Tapi Al-Azhar mengelola tanah wakaf dengan baik. Tanah wakaf di atasnya dibangun rumah sakit. Rumah sakit Husain. Periksa darah. Sakit kawan usus buntu. Operasi. Diminta sekian ribu pon. 1 pon waktu itu 3.000 rupiah. Begitu ditunjukkan kartu Al-Azhar, gratis. Pulang kita ke kampung halaman, mau ikut tes CPNS, periksa surat pengantar dari puskesmas. Kita tarik surat itu, ditarik balik perawat tuh. Rupanya bayar. Sehat pun berbayar. Dulu, sekarang sudah bayar juga, cuma tak terlalu mahal lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka membangun masjid bukan sekedar tempat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di masjid tempat membangun peradaban Islam. Masjidnya kecil sederhana saja. Ini dinding kamar Nabi, di sini mimbar tempat Nabi jadi imam. Dari mimbar ke dinding kamar Nabi hanya 22 meter saja panjangnya. 22 meter, hitunglah 22 meter itu muat berapa orang. Ke belakangnya hanya 15 meter. 15 meter kali 22 meter. Tapi disitulah Nabi membimbing kader-kader ke depan. Ada namanya Amr bin As yang menjadi panglima perang pada masa Umar bin Khattab, membawa Islam ke Fustat. Fustat itu sekarang adalah Mesir. Lalu kemudian dari Mesir sahabat Uqbah sampai membawa Islam ke Maghribi. Maghribi itu sekarang Maroko.
Perjalanan dari Makkah ke Madinah, ke Mesir, ke Maroko. Kalau kita hitung menurut hitungan negara-negara sekarang, Makkah, Saudi Arabia, naik ke atas Yordania, menyeberang ke kiri Mesir, dari Mesir Afrika Utara, Libya, habis Libya Tunisia, dari Tunisia Aljazair, dari Aljazair ke Maroko. Tahun 94 Hijrah, Islam menyeberang dari Maroko, menyeberang Selat Gibraltar. Dari Selat Gibraltar ini masuk ke pulau yang pertama di atas, nama pelabuhannya Algeciras. Lalu kemudian Islam bertapak selama 7 abad, 700 tahun di seberang sana. Negeri itu bernama Andalusia. Saya sebut negeri Andalusia, banyak orang tak tahu. Tapi begitu saya sebut Real Madrid, Barcelona, oh kami tahu. Andalusia itulah Spanyol, tempat Islam pernah berkuasa di sana. Masjid dibangun di Alhambra, Cordova. Maka ini adalah negeri-negeri Islam. Dari mana mereka ini datang? Dari tempat pendidikan yang amat sangat sederhana. Sebelum Nabi SAW meninggal, dia sudah mengangkat seorang anak muda memimpin pasukan. Nama anak muda itu Usamah bin Zaid. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah punya anak namanya Usamah. Kalau anak ini anak angkat, maka cucu ini sudah macam cucu kandung Nabi. Kesayangan Nabi, diangkat menjadi panglima karena kecakatannya, karena kepandaiannya, karena kemahirannya. Berapa umur Usamah waktu itu? Usamah diangkat menjadi panglima berusia 18 tahun. Hari ini 18 tahun, anak muda hanya mampu menaklukkan hati kawan sekelasnya. Hari itu Usamah bin Zaid sudah mampu menaklukkan musuh-musuh. Usamah artinya singa. Usamah, singa padang gurun pasir yang menaklukkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi punya anak muda bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit menjadi penterjemah Nabi. Dan ketika itu dia berusia, saat Nabi meninggal umurnya 20 sana, 20 tahun. Nabi ketika itu berada di kota Madinah 10 tahun. Maknanya waktu Nabi pindah umur Zaid bin Thabit 10 tahun. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Diangkat Nabi, dia menjadi penterjemah. Surat-surat orang Yahudi yang datang diterjemahkannya. Berapa lama dia belajar bahasa Yahudi itu? Ta'allamtuhu wa hadzaqtuhu. Aku belajar secara mendalam nisfa syahrin, setengah bulan. Jadi anak-anak muda belajar Al-Quran, belajar pencak silat, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Belanda. Itu bukan cerita yang baru di kota Padang, di bumi Minangkabau. Karena dulu mereka sudah belajar itu di surau-surau. Mereka mempertahankan negeri ini melawan Belanda. Karena momen kita 17 Agustus, hari ulang tahun Republik Indonesia, dan di bulan yang sama juga kita sedang memperingati kota Padang yang ke-352 tahun, masuk abad keempat. Sejalan, satu hembusan nafas orang Minangkabau, sejalan antara adat dengan agama. Satu hembusan nafas di bulan Agustus, seperjalanan antara peringatan kemerdekaan Indonesia, peringatan kota Padang, bil khusus lagi tahun 2021 ini sejalan pula dengan 1 Muharram. Dan ada satu lagi, lupa saya tadi disebutkan oleh Pak Wali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semua tak lain tak bukan mengingatkan kita lagi, merefresh, menyegarkan ingatan kita lagi bagaimana kita mengelola masjid sehingga dia tidak hanya sebagai tempat ritual ibadah. Apalagi jangan sampai anak-anak muda kita menganggap masjid hanya tempat penyelenggaraan jenazah. Banyak anak-anak muda takut ke masjid. Kenapa? Dipajang pula kereta jenazah di pintu. Kalian tak ke masjid? Patang kawan nambo ke masjid 2 kali matinya biar. Takut mereka ke masjid. Bagaimana kita menata masjid? Saya ingin sejalan antara masjid, pendidikan, dan pengelolaan anak muda. Maka ini semua, anak muda tidak mau diceramahi. Mereka mau diajak dialog interaktif.
Mungkin bulan September acaranya dialog di masjid, temanya adalah bahaya narkoba. Narasumbernya 3 orang, Kepala Dinas Kesehatan, lalu kemudian Bapak Kapolresta, lalu kemudian Ustadz. Nah, yang pertama Pak Dinas Kesehatan dulu bicara. Ini kalau dipakai narkoba ini nanti disuntik ujung-ujungnya mati katanya. Oh, mati kata anak muda. Habis itu Pak Kapolresta, silakan Pak. Kalau kalian melanggar undang-undang sekian, kalian akan ditembak mati juga katanya. Nah, mungkin yang melembutkan ini Ustadz. Ustadz, jelaskan lu tentang narkoba, kata Ustadz. Kalian kalau pakai ini neraka jahanam tempat kalian. Ternyata tak ada yang lembut masalah narkoba ini, kata dia. Habis September, Oktober dialog interaktif dengan anak-anak di masjid. Temanya apa? Disinggung oleh Bapak Wali Kota Padang tadi, bahaya LGBT. Narasumbernya 3 juga. Yang pertama Kepala Dinas, dilihat dari aspek kesehatan. Yang kedua adalah Bapak dari kepolisian. Yang ketiga dari Ustadz. Apa kata Pak Kepala Dinas Kesehatan? LGBT ini bahaya karena dia penyebaran virus HIV/AIDS. Kalau sudah kena virus HIV/AIDS, tunjukkanlah gambar yang diambil dari museum LGBT di Bangkok. Ada di sana museum orang kena virus HIV/AIDS, habis daging-daging di badannya, tinggal tulangnya saja lagi. Nah, inilah bahayanya kalau sudah kena penyakit ini. Lalu kemudian Pak Polisi menjelaskan bahwa ini bahaya, akan keributan. Orang yang kena LGBT ini emosionalnya tidak stabil. Berapa banyak orang LGBT ternyata pembunuh berantai. Pembunuh berantai, dendam kesumat, emosinya tak stabil, itu rata-rata LGBT. Lalu kemudian Ustadz. Anak-anak muda ini berharap Ustadz mudah-mudahan cerita, marilah kita bersabar menghadapi LGBT. Bagaimana Pak Ustadz tentang LGBT ini? Ada hadisnya, kata Pak Ustadz. Apa hadisnya? Man ra'aitumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu lihat mereka melakukan perbuatan umat Nabi Lut, homoseksual, faqtulul fa'il wal maf'ul, bunuh dua-duanya. Wah, ada lembutnya ini, kata dia. Ini penting karena anak-anak muda sudah bosan mendengarkan kata sambutan ceramah. Dia mau dialog. Mungkin pengantar 5 menit dari dokter, 5 menit dari polisi, 5 menit dari Pak Ustadz. Habis itu dia dialog interaktif. Dia mau direkam, dia mau melihat diri dia di acara live, TV, di internet. Dia mau melihatkan jati diri dia. Nanti kalau aku bertanya, tolong kau rekam ya. Gimana nanti? Nah, ini semua adalah proses pembelajaran. Ini semua mesti kita awali dari masjid. Jangan sampai orang menganggap masjid itu tempatnya orang pensiun. Bapak kapan ke masjid? Bekolah kalau pensiun baru ke masjid. Lah dake malaikat maut baru ke masjid. Padahal masjid adalah tempat orang digembleng, dididik, sehingga jadilah pemimpin-pemimpin yang dibesarkan, dididik dari masjid. Ini poin yang pertama. Habis sudah setengah jam. Poin yang pertama. Poin yang kedua adalah, tadi saya mulai jam 8.20. Poin yang kedua adalah, saya mau mengingatkan bahwa saya masih tetap seperti yang dulu, 60 menit. Poin yang kedua adalah bahwa ketika Nabi SAW sampai ke kota Madinah, dia buat pasar yang baru. Kenapa dibuat pasar baru? Karena pasar yang lama ini riba. Dibuat pasar yang baru. Di mana letak pasar yang baru itu? Dari pintu Babus Salam. Jadi kalau kita masuk ke Masjid Nabawi lewat pintu Babus Salam, di arah pintu Babus Salam itulah pasar yang didirikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita paham kenapa Yahudi itu marah dengan Nabi. Seandainya Nabi mengajak orang sholat berjamaah, Yahudi tak marah. Seandainya Nabi mengajak puasa Senin Kamis, Yahudi tak marah. Seandainya Nabi mengajak orang berzikir, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, Yahudi tak marah. Kenapa Yahudi marah? Karena periuk belanga ekonomi mereka terganggu dengan pasar yang baru saja dibuat Nabi. Pasar Islam. Bedanya, pasar ini dipenuhi oleh riba. Riba ini luar biasa. Sampai-sampai tidak ada bahasa yang paling mengerikan
dipakai kecuali orang kita yang menggunakan kata bagi orang yang melakukan riba. Apa bahasa orang kita menyebut riba? Lintah darat. Semua yang di laut, yang di air, kalau sudah naik ke darat mengerikan. Lintah darat sama buaya darat. Lintah darat nih kalau sudah naik ke atas, habis dicekiknya masyarakat. Dia masuk ke petani madu. Di saat setahun 12 bulan, ada 4 bulan madu itu tidak berhasil. Disitulah lintah darat ke kampung-kampung menebarkan duit. Siapa yang mau pinjam duit? Kalian yang tak bisa menyekolahkan anak, kalian yang tidak bisa membelikan belanja untuk istri, duit, dia ulur duit. Nanti begitu madu lebah mulai naik ke atas pohon, disitulah dia akan mematok harga madu pada bulan ini sekian. Orang sudah terjerat. Itu terjadi pada petani lebah. Ustaz tahu dari mana? Saya berjalan kaki sampai masuk ke hutan petani lebah melihat. Diselamatkan ini oleh siapa? Oleh ekonomi syariah yang memberikan pinjaman. Di pasar-pasar dia cari pedagang-pedagang yang dalam kesusahan, silakan. Tapi kemudian dia jerat leher pedagang dengan pinjaman bunga yang luar biasa. Tak terhitung tak berapa orang yang datang ke saya minta tolong, terjerat riba yang luar biasa. Makanya ancaman untuk riba itu Masya Allah, la'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang mewakilkan transaksi riba. Wa katibahu, pegawai pencatat penulisnya. Wa syahidaihi, dan 2 orang yang jadi saksinya. Kulluhum sawa, semuanya mereka sama, semua makan riba. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahannam. Rajulun as'as, ada orang yang rambutnya kusut, akbar, berdebu, yamuddu yadaihi ila sama, tangannya dia angkat ke langit berdoa, ya Rab, ya Rab. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkan ke dalam mulutnya makanan yang haram. Anna yustajabulah, mana mungkin doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Riba ini luar biasa. Sampai pada malam Isra Mi'raj, Nabi melihat orang yang makan riba itu azabnya amat sangat mengerikan. Maka alhamdulillah, poin kedua yang ingin saya sampaikan bahwa pasar kita sudah selamat dari riba. Dari mana Ustaz tahu pasar di Kota Padang selamat dari riba? Sayup-sayup berita itu sampai ke telinga saya di Pekanbaru. Bank Nagari sudah berubah menjadi Bank Nagari Syariah. Begitu yang sampai ke tempat saya. Maka ini berita kemana-mana saya sudah ceramahkan. Siapa yang mau dapat pahala menyelamatkan orang dari makan haram? Bank Aceh. Yang kedua, Bank NTB. Yang ketiga, Bank Nagari. Yang keempat, Bank Riau Kepri. Maka ini sajalah yang selamat. Yang lain itu menuju selamat. Jadi kalau mereka berdoa, Allahumma inna nas'aluka, tak bisa salamatan fiddin. Allahumma inna nas'aluka, menuju salamatan fiddin. Belum selamat, agamanya Islam. Pagi petang didoakan dia Assalamualaikum. Assalamualaikum itu bukan selamat pagi. Assalamualaikum artinya selamat engkau dari neraka jahanam. Itu arti Assalamualaikum. Makanya tak boleh diucapkan pada orang yang tak selamat. Diucapkan hanya pada orang yang selamat. Maka di antara orang yang selamat dari riba, Bank Aceh, Bank NTB, Bank Nagari Syariah, Bank Riau Kepri. Maka ini yang selamat, menuju keselamatan. Lain daripada itu, na'udzubillah. Ini ceramah saya ini kalau diupload nanti banyak yang tersinggung, banyak yang marah. Saya tak peduli, karena saya diam pun dibulinya juga. Bagus saya berbunyi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ardi, kalau kau ikut orang kebanyakan di atas muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau satu orang, dua orang, tiga orang kita dengar, tak apa-apa. Tapi ini riba. Ya kapan lagi kita mau dapat yang halal kalau tidak riba ini pun tak apa-apa. Nanti kita istighfar selesai itu kata dia. Kita tanya lagi sama tetangga depan, riba itu tak apa-apa. Kita tanya tetangga belakang, riba itu tak apa-apa. Kita tanya kawan di kantor, riba itu tak apa-apa. Lama-lama kita pun berkata, riba tak apa-apa. Padahal dia apa-apa. Berbahaya bagi masa depan kita. Hidup ini singkat, tapi azab yang akan kita terima, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah Pak Ustadz, bupati kami rajin sholat duha, bupati kami rajin sholat tahajud, bupati kami rajin baca yasin, bupati kami rajin puasa Senin Kamis. Bukan itu amal bupati. Sholat duha, sholat tahajud, baca Quran Senin Kamis, itu amal emak-emak. Ama-ama pun sanggup melakukan itu. Baca Quran, puasa Senin Kamis, sholat duha, sholat tahajud, siapapun bisa. Lalu amal bupati, wali kota, gubernur itu apa? Membuat keputusan yang menyelamatkan orang dari makan haram. Di antaranya adalah merubah dari konvensional menjadi syariah. Itulah amal yang tak bisa dilakukan Ustadz Abdul Somad. Itulah amal yang tak bisa dilakukan oleh siapapun, kecuali orang yang ada segenggam kekuasaan di tangannya. Nanti begitu ditanya Allah di padang mahsyar, Gubernur Aceh, apa yang kau lakukan? Aku sudah mensyariahkan bank konvensional. Masuk kau ke surga. Gubernur Nusa Tenggara Barat, apa yang kau lakukan? Aku sudah mensyariahkan bank konvensional. Masuk kau ke dalam surga Jannatul Firdaus. Gubernur Aceh sudah lama nunggu kau di dalam. Gubernur Sumatera Barat, apa yang kau lakukan? Beserta bupati dan wali kota, kami sudah mensyariahkan bank konvensional. Masuk ke dalam. Mereka yang dua tadi belum dapat rendang, dari tadi menunggu mereka dalam. Tiba-tiba tanya gubernur satu lagi, kau selama jadi gubernur wali kota, apa yang kau lakukan? Kami sholat duha, sholat tahajud, habis itu sholat witir. Apa? Cuma itu yang bisa kau lakukan. Bagus kau jadi mama. Segenggam kekuasaan di ujung tinta pena, sama maknanya dengan darah para syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ceramah saya ini kalau dipotong, makin semangat orang mencalonkan diri jadi bupati dan wali kota 2024. Kenapa? Karena dengan itu dia cepat masuk ke dalam surga Allah. Bukan saya buat-buat, hadis Nabi, sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang dapat naungan atap dari Allah. Yauma la zilla illa zillu, hari itu tak ada naungan, hari itu tak ada atap di padang mahsyar, panas terik, menggelegak, mendidih otak, sejengkal matahari dari kepala. Tak dibawa, tutup kepala. Ini pun tinggal kalau mati. Ada saya satu lagi situ. Tapi kata Nabi ada 7 golongan yang mendapatkan naungan. Siapa dia? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dia tak takut ucapan manusia, yang dia takut hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya bisa diperoleh dengan kekuasaan. Kekuasaan bukan hadiah. Kekuasaan bukanlah bonus tanpa ada efek di balik kekuasaan. Kekuasaan itu penuh dengan kabar gembira dari Nabi. Tapi di balik kekuasaan itu juga ada tanggung jawab yang luar biasa. Maka di antara ciri Madinah adalah Nabi membuatkan pasar khusus. Dan Nabi mengontrol pasar itu. Nabi masuk ke pasar, dimasukkannya tangannya ke dalam tepung gandum, ke dalam tumpukan korma, ada korma bertimbun, dimasukkan Nabi tangannya ke dalam. Ya sahibat ta'am, penjual korma, kenapa korma yang di luar kering? Kenapa korma di dalam basah? Asobahul mator, kena hujan ya Rasulullah. Korma kalau basah berjamur, busuk. Korma yang bagus kering. Kenapa di dalam dibasah? Rupanya waktu menyendoknya mereka masukkan yang kering, yang basah mereka tekan ke dalam. Maka kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi beserta sahabat masuk ke pasar mengontrol. Lalu kemudian timbangan. Satu surat khusus berkaitan dengan timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka kalau jadi pembeli minta timbangannya penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka menjual, mereka merugikan orang. Sekarang ada ibu-ibu, bapak-bapak kalau ke pasar matanya tajam menengok timbangan. Kurang 2 mata. Tapi menengok surat Yasin tak nampak. Menengok timbangan matanya tajam. Di rumah dia sudah punya timbangan. Kalau dia timbang di situ 1 kilo, di rumah dia timbang lagi. Begitu ditimbang di rumah ternyata 9 on, dia foto, besok dia bawa ke situ. Nih timbangan saya di rumah. Ketika membeli dia mau penuh, tapi ketika dia menjual dia mengurangi. Maka orang ini zalim aniaya. 1 butir beras, 1 butir jagung, 1 butir kacang hijau akan dipikul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Curang kacang hijau, mikul kacang hijau di padang mahsyar. Curang jagung, memikul jagung di padang mahsyar. Curang beras, memikul beras di padang mahsyar. Curang kendaraan, memikul plat merah di padang mahsyar. Akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak Ibu bisa tersenyum, tapi besok pas nyetir plat merah, jangan-jangan bekombo pikul lo di padang mahsyar. Makanya ketika datang tamu, Umar bin Khattab bertanya, urusan negara atau urusan keluarga? Urusan keluarga. Dia matikan lampu. Kenapa? Karena lampu ini minyaknya hanya untuk urusan negara. Ini kenapa hidup malam ini? Ini urusan negara, hari ulang tahun Kota Padang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kalau begitu ketatnya, takutlah kami melaksanakan ini semua. Jangan takut, karena pahala yang diperoleh juga melimpah ruah. 900.000 orang sholat berjamaah, 900.000 orang anaknya hafal Quran, 900.000 orang berwakaf, berinfak, bersedekah. Maka semua yang ikut mengurus orang banyak ini, maka sesungguhnya ibadah bukan cuma di masjid. Ibadah bukan cuma di surau, di kantor, masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore pun juga adalah ibadah. Tapi jangan gara-gara ini lalu besok bekerja tidak sholat ke surau, ke masjid. Lengkap dengan laporannya, mengetiknya. Hayya 'alas shalah. Ayo kita ke masjid. Laporan ini pun ibadah. Laporan itu ibadah, tapi bukan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunnatnya, ada waktunya. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tapi ada yang nampaknya tak ada rukunnya, tak ada syaratnya, tak ada wajibnya, tak ada sunnatnya, tapi dia bernilai ibadah. Ada orang di saat di masjid dia sangat takut sama Allah. Menggaru kepalanya yang gatal pun sekali-sekali, saking takutnya. Matanya pun takut memandang ke sana kemari, hanya melihat tempat sujud. Karena dia yakin bahwa di masjid adalah ibadah. Salat duha adalah ibadah. Salat sunat tahiyatul masjid adalah ibadah. Tapi begitu di kantor dia merasa ini bukan ibadah. Padahal semua dalam hidup ini adalah ibadah. Ini juga bisa jadi alasan bagi Bapak Ibu kalau ditanya orang, "Kau kenapa lama kali jadi kepala dinas? Kok lama sampai 2 periode?" Ini adalah ibadah. Aku mendekatkan diri kepada Allah dengan pekerjaanku ini. Kata kawan satu lagi yang mau naik, aku pun mau juga beribadah di situ, kata dia. Bukan kau aja yang masuk surga, kata dia. Wang sangko ang saya masuk surga. Ambo pingin juga, katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menganggap ibadah hanya di masjid, ibadah hanya di Masjidil Haram, ibadah hanya di Makkah, maka sesungguhnya semua muka bumi Allah ini adalah dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pasar, pasar, pasar. Kalau sudah berbicara tentang pasar, pasti bayangan orang kepada orang Minangkabau. Terbang saya 8 jam naik pesawat sampai di Sorong, Papua. Turun di airport, buka kaca, melambai tangan. Ustadz, ambo dari Payakumbuh. Ceramah saya di Makassar, begitu juga. Ceramah saya di Surabaya, begitu juga. Lama-lama saya berpikir, barau orang-orang awak di Indonesia. Orang awak sih siu. Artinya apa? Orang kita berniaga, orang awak maniago, pedagang, ekonomi umat bangkit. Penduduk kota Pekanbaru 1.200.000 menurut sensus. 1.200.000. Suku paling banyak nomor 1 Minangkabau, nomor 2 Jawa, nomor 3 Melayu. Perekonomian bangkit. Kenapa? Orang Minangkabau menghidupkan ekonomi. Selamatlah dari makan haram, selamat dari tipu-tipu, selamat dari timbangan yang curang. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Ketika dia berkata asyhadu alla ilaha illallah, saat itu dia sedang yakin bahwa aku dilihat oleh Allah. Yang melihatku bukan CCTV, yang melihatku bukan kepala Disperinda, yang melihatku bukan kepala dinas, kepala kantor. Yang melihat aku adalah dia. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini semua keyakinan dalam diri yang mesti ditanamkan kepada anak-anak kita. Poin pertama, membangun masjid, fisik dan non fisik. Poin kedua, ekonomi. Dua-dua ini mesti sejalan. Jangan hanya Rabbana atina fid dunya hasanah, pasarnya hasanah, wa fil akhiratinya tidak hasanah. Dua-dua mesti sejalan. Bagaimana mungkin kita mau fil akhirati hasanah kalau dunianya morat-marit? Maka yang kita inginkan adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Poin yang pertama, masjid. Dari masjid membangun anak muda, dari masjid membangun surau, dari masjid memaghribkan mengaji, dari masjid menjadi cari calon pemimpin dari masjid. Lalu kemudian pasarnya mesti dibangun kejujuran, ciri kota Al-Madinah. Tapi apalah arti pasar masjid kalau masyarakatnya tidak dibangun berdasarkan persaudaraan. Ini poin yang ketiga, poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, persaudaraan. Apakah bumi Minangkabau secara umum, kota Padang secara khusus siap menerima orang luar? Ya. Bagi yang tidak paham bagaimana sifat karakter orang di kota Padang, di bumi Minangkabau, datanglah jalan-jalan, melihat kota Padang, melihat pemandangan yang indah, maka akan melihat tempat-tempat ibadah segala suku, etnis, agama ada di sini. Berkelilinglah melihat bagaimana negeri ini siap menerima siapapun yang mau datang. Silakan. Selama engkau berniat baik, berbuat baik, silakan datang. Berbeda suku, berbeda agama, bermacam warna kulit ada di sini. Kota Padang di tepi laut, Pulau Sumatera yang membentang dari atas ke bawah. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di sebelah kanan pantai timur, di sebelah barat pantai barat. Pantai baratnya ini kalau orang hanyut di pantai tepi Kota Padang ini, hanyutnya tak tanggung-tanggung. Kalau pantai timur hanyut paling ke Kalimantan. Tapi kalau Sumatera, pantai barat, pantai ini hanyut orang dari Kota Padang ini, itu tersangkutnya dua. Kalau tidak di India, langsung ke Makkah. Itulah mengapa ulama-ulama yang dulu datang membawa Islam, mereka sampainya ke pantai Kota Padang ini. Jadi pernah juga orang bertanya ke saya, ada Habib di Riau? Ada, saya bilang. Ustaz, dekat dengan Padang? Oh, dekat. Ada juga Habib di sana? Ada, saya bilang. Kenapa kami tak pernah mendengar ada Habib di sana? Habib kalau sudah sampai ke Padang itu jadi Padang dia, saya bilang. Sidi-sidi itu kan Habib itu. Sayyidi, Sidi Ghazalba. Itu Sayyid itu. Orang Arab menyebutnya Sayyidi. Sampai ke sini jadi Sidi.
Ulama-ulama dulu sampai ke pantai Padang. Artinya apa? Mereka adalah orang yang siap menerima peradaban dari manapun. Zaman dulu orang tidak naik mobil, orang dulu tidak naik pesawat turun di airport. Pelabuhan, kota Padang di pinggir laut, maka peradaban di sini siapapun datang. India datang, Cina datang, Arab datang, semuanya datang kemari. Dan mereka masyarakat siap menerima siapapun. Nabi SAW membangun itu di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraiza, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Ciri masyarakat Madani adalah siap menerima siapapun dengan syarat membangun. Maka ini kota terbuka, ini bukan eksklusif, ini kota yang inklusif. Silakan datang. Saya selama bolak-balik ke kota Padang, belum pernah saya ditanya orang, Ustadz ini kami mau lihat nasab bapaknya kemana, emaknya kemana, suku apa, kalau tak sesuku sama kami silakan pulang kampung. Nah, apapun yang datang kemari silakan sampaikan, selama kau menyampaikan yang baik-baik saja. Makanya penceramah kemari datang, para ustadz, para ulama, profesor, doktor, orang-orang yang ingin membawa berbagai macam barang dagangan ekonomi. Bukan sejak negara kesatuan Republik Indonesia, mundur ke belakang zaman kerajaan Pagaruyung, mundur ke belakang zaman kerajaan Majapahit, mundur lagi ke belakang zaman kerajaan Sriwijaya. Maka di sini adalah tempat cabang peradaban-peradaban. Bacalah bagaimana kerajaan Sriwijaya sampai kemari, dari mulai kerajaan Majapahit sampai kemari, sampailah kita menyatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau tiga ini kita jaga, masjid sebagai pusat peradaban, lalu kemudian pasar kita jaga, lalu kemudian kerukunan antar sesama umat, intern sesama umat Islam. Ada Perti, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Al-Wasliyah, dengan berbagai macam faksi-faksinya, mazhab-mazhabnya, intern, ekstern, sesama negara kesatuan Republik Indonesia. Maka insya Allah negeri ini akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tahun 2021 ini kita tidak bisa berjumpa bertatap muka, melalui online saja. Saya diberitahu bahwa yang bisa ikut, masyarakat Kota Padang yang bisa mengikuti program malam ini 1000 orang. Makanya saya bersemangat. Yang saya bayangkan ini 1000 orang. Bayangan saya 1000 nih. Tahun depan insya Allah setelah Covid ini pulang kampung, maka kabarnya Covid ini tidak pulang kampung karena dilarang mudik. Jadi dia tidak balik-balik. Maka insya Allah dia pulang kampung, menyambut ulang tahun Kota Padang Agustus 2022, ulang tahun yang ke-353. Insya Allah kita bisa bertatap muka. Amin ya rabbal alamin. Takutnya Covid pergi, kita pun ikut pula pergi. Insya Allah tidak begitu. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ada jamaah kita yang memberi saya parfum. Begitu saya oleskan, tak berbau. Rupanya masker belum dibuka. Nah, saya tak begitu cemas, Pak Wali yang cemas. Tak berbau nih Pak Wali. Gawat kita Pak Wali. Nah, rupanya masker. Jadi masker ini kita pakai tapi jangan sampai lupa membukanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mulai jam 8.20, sekarang jam 9.20. 60 menit. Mari di akhir majelis kita berdoa untuk Kota Padang, untuk para pemimpinnya, untuk masyarakatnya. Allah menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al hadzal balada baladan aminan mutmainna. Jadikan Kota Padang negeri yang aman, negeri yang tenang, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Kota Padang. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau masih tertanam di dalam tanah, naikkan ke Kota Padang. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau masih jauh di tengah lautan, dekatkan Kota Padang. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau sulit susah rezeki itu, maka mudahkan untuk kami ya Allah. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal dan barakah supaya kami bisa berwakaf, berinfak, membangun masjid.
Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjidmu. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat, anak-anak kami di Kota Padang ini jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, min hufazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran, minal mujahidina fi sabilik, mereka mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan Kota Padang dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma dafa'an al-waba, angkatlah wabah COVID-19 ini ya Allah, dari negeri kami, dari kota kami, dari bangsa kami, dari umat kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, pemimpin-pemimpin kami, orang-orang tua kami, ampunkan dosa-dosa mereka. Wali masyayikhina, tuan-tuan guru kami, buya-buya kami. Wali asatidatina, ustaz-ustaz kami. Wali ikhwanina, kawan kami, sahabat kami, jiran tetangga kami. Banyak silap salah kami, ampunkan segala dosa kami ya Allah. Wa tub alaina, terima taubat kami ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa takhasyu'ana, khusyuk kami, wa ta'abbudana, ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, jauhkan kami dari susah hati dan kesulitan, wal ajzi wal kasal, jauhkan kami dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhul, selamatkan kami dari sifat pengecut dan pelit, wadala'id daini wa ghalabatir rijal, selamatkan kami dari dililit hutang dan dikuasai orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Akhirnya saya ucapkan selamat hari ulang tahun Kota Padang yang ke-352. Semoga negeri ini tetap madani, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.